Di hari kedua, kami para mahasiswa yang akan melaksanakan agenda safari dakwah mulai melakukan persiapan untuk kemudian menyebar ke masing-masing dusun yang sudah ditetapkan. Antara lain, Dusun Simula'la, Tinambu, Sirisura, Salappa, Saliguma, dan Saibi. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kita mau melepas para dai mahasiswa untuk ke pulau, perjalanan Masya Allah, bawa beras, bawa bensin, bawa solar, bawa indomie, bawa panci, ya. Tadi sudah kita belikan kompor gas matanya. Ternyata di sini tidak ada gas 3 kilo. Yang ada 12 kilo. Ya, karena 3 kilo kan subsidi. Yang ada adalah 12 kilo. Kalau tidak ada 12 kilo, ya sudah berarti harus kompor minyak. Ya. Nah ini pemirsa, kita naik sampan atau speedboat. Ayo coba jalan. Ya. Naik speedboat. Alhamdulillah ini speedboat sudah kita beli, dibuat dari nol, ya. Dan ini adalah armada kita, insyaallah. Ya. Ya, ini alhamdulillah ini kapal termasuk untuk bisa tiga mesin tempel, insyaallah. Kalaupun untuk perjalanan ke Padang pun ini bisa. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Ya Allah, ini berat banget. Satu, dua, tiga, otak. Bismillah. Ya, ini simbolis, Bang, simbolis. Action. Ini keberatan orang-orang di atas itu. Mundur ke dalam supaya ringan di kepala. Iya, kelebihan kilowatt. Ini tenaga Sulaiman ditunggu nih. 1, 2, 3, pas. Bismillah. Dia sebalik situ loh. Sebalik. Apa sebalik? 1, 2, 3. Oke, pas. Masalamah. Alhamdulillah pemirsa, satu rombongan sudah kita lepas dan kita akan menuju ke Ugai insyaallah taala untuk melihat perkembangan masjid kita dan kaum muslim di sana. Mari kita ikuti kegiatan kita berikutnya. Barakallah. Di samping itu, Ustadz Muhammad Al-Fisham beserta tim akan melakukan peninjauan pembangunan masjid yang dibangun dari donasi pemirsa Surau TV di Ugai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dari perjalanan kita dari Islamik sampai ke sini, kita pakai mobil, kemudian kita jalan kaki menuju ke tempat tempat sampan kita di sana. Nah, kemudian setelah itu baru kita naik pompong ke tempat Ugai. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan. Semoga dijauhkan kita dari seluruh
makruhat ya. Perjalanan kita dahulu pertama, Masya Allah, berangkatnya sempat jatuh, pulangnya sempat jatuh juga. Nah, jadi dalam hal ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ikuti kegiatan kami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perjalanan tersebut dimulai pada hari Ahad, 30 Mei 2021 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, alhamdulillah kita sampai ke pelabuhan. Ini sungai yang akan kita lalui sampai ke atas. Dan ini pompong. Ya, pemirsa. Dengan tawakal kepada Allah, kita naik pompong. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Oke. Bismillah, kalau Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di sampan pompong ini namanya ya. InsyaAllah kita dengan kendaraan yang seperti ini yang bisa di atas kapal, di sungai ya, karena kalau pakai speedboat tidak mungkin kan, dan ini adalah kondisi yang sangat memungkinkan. Bisa inilah pemandangan yang kita lihat perjalanan kita ke pedalaman ya. Kita harus melewati sungai ya, sungai yang Masya Allah kondisi air yang seperti ini tidak bisa dipakai dengan speedboat. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kita, tidak ada halangan dan rintangan. Biasanya yang menjadi kendala di sini adalah kayu-kayu, atau memang ada titik di mana di situ sangat dangkal adanya bebatuan. Tapi di Mentawai di sini, di Seberut ini, batunya tidak keras seperti batu yang ada di darat, mudah pecah. Memang kita lihat terkadang dia seperti batu, tapi kenyataannya dia lebih lunak. Nah, ini kalau seandainya terjadi banjir, dia bisa sampai ke atas, ya, sampai ke ladang-ladang ini. Nah, kalau kondisi itu bisa pakai speedboat, tapi itu tidak bertahan lama. Ini kita lihat bekas-bekas dari tingginya air ya, apabila banjir. Nah, ini yang dilalui oleh para da'i apabila dia pergi ke lokasi mereka dan mereka pergi ke Islamik ya, atau dai-dai yang di Islamik, apabila dia menuju ke pedalaman dia harus memakai speedboat ini. Bukan, ini pompong namanya ya, pompong. Dimana satu pompong ini kita membutuhkan pertama adalah sampannya ya, sampannya seperti ini mungkin 5 atau 6 juta nih. Kemudian mesin yang pernah kita belikan untuk
Simolala itu 9 PK itu untuk mesinnya aja 5.700.000 kurang lebih. Kemudian perlu ada lagi asnya ya, untuk baling-balingnya 1.700.000 yang bagus ya. Nah, ini membutuhkan untuk mesinnya saja kurang lebih 8,5. Nah, ini kendaraan yang sangat-sangat diperlukan di dalam medan dakwah di Mentawai ini. Di samping kita memiliki speedboat ya. Speedboat kita sudah masih punya body yang tadi kita lepas kawan-kawan kita ya. Kemudian kita masih membutuhkan mesin ya. Kalau mesin baru itu harganya 40 PK ya. Tapi dalam kondisi corona ini, dari orang-orang yang punya usaha untuk pelayanan turis, banyak yang menjual mesin-mesin mereka. Ada yang jualnya 15 atau 20 juta. Dan ini kalau seandainya dapat dan mesinnya bagus, itu sangat bagus sekali. Kapal kita yang speedboat tadi, kapalnya bisa kita pakai 3 mesin ya. Bisa kita pakai 3 mesin. Nah, di sini kita kalau sudah pakai 3 mesin akan memudahkan transportasi dan cepat. Ya, kalau kondisi darurat bisa juga kita pakai tembus ke Padang ya, dengan speedboat itu. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Kita dalam perjalanan pertama dahulu sempat kita jatuh masuk ke dalam ya, dan langsung berenang. Alhamdulillah sungainya tidak terlalu besar. Nah, kemudian di waktu pulang, insya Allah tabrakan dengan pompong yang lain yang datang dari bawah. Kebetulan jalan orang di bawah terlalu besar diambil oleh nakoda kita ya. Akhirnya ketabrak. Kemudian Ustadz yang paling di depan, dia menghindarkan dirinya, akhirnya tampannya kembali ya. Dan alhamdulillah kita selamat semua, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada beberapa alat yang hilang, di antaranya adalah tripod Surau TV hilang. Kemudian alat dari tukang yang kita bawa pada saat itu, ketam listrik, kemudian yang lainnya itu hilang. Kita cari-cari, kita tidak dapatkan. Silakan, ini kita lihat, ini contoh dari sampah-sampah yang ada, yang karena hujan, kalau hujan itu dibawa oleh banjir ya. Nah, kayu-kayu itu dibawa, maka kita harus hati-hati di dalam menentukan arah sampah kita. Kadang-kadang ada batang yang membelintang. Nah, ini kadang-kadang ini yang menyebabkan kita juga bisa jatuh apabila kita berada, sampan kita berada di atas kayu tersebut. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kemarin alhamdulillah kita pergi ke daerah ke atas, yaitu namanya Gulu Gubuk ya, Gulu Gubuk. Dan di situ alhamdulillah semua total yang sudah masuk dalam Islam ada 30 orang. Nah, jadi insyaallah semangat juang kita bersama dengan pemirsa
kita akan mencoba untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita yang lebih lebih insentif, ya, dakwah kita yang lebih semangat lagi untuk memberikan perhatian kepada masyarakat kita. InsyaAllah kita akan lihat masjid sampai mana pada bulan puasa ini tukang pulang kampung, ya, karena tukangnya datang dari Jawa, dan InsyaAllah awal-awal Juni, InsyaAllah, atau minggu pertama dari Juni, tukang akan datang dan kegiatan pembangunan akan segera kita laksanakan. Coba bayangkan semua material untuk pembangunan dibawa dengan kapal yang seperti ini, ya, dibawa dari bahannya dari Padang, kemudian ke Seburut, kemudian dari bawah dari Islamik dibawalah kerikilnya, pasirnya, semennya, besinya, semuanya diangkut dengan ini, dan tentu kapasitasnya sangat terbatas. Nah, makanya biaya pembangunan berlipat-lipat, ya, ketika kita ingin membangun bangunan di lokasi kita. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila pembangunan Masjid Ugai ini telah selesai, insyaallah nanti kita akan resmikan dan kita akan mencari lokasi-lokasi yang dibutuhkan lagi untuk pembangunan masjid, dan tentu ini adalah sebuah ladang pahala yang sangat berpotensi kita untuk kita manfaatkan. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Artinya, siapa yang membangun masjid di dunia, maka potensi untuk masuk surga ada, karena rumahnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu syarat dari amal yang kita diterima adalah ikhlas dan mutaba'ah. Kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lihat memang kita tidak bisa cepat-cepat, ya, karena keterbatasan. Ini lihat, ya, sampah, ya, ini dari dibawa oleh air, ya. Insyaallah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Demikian bilaklah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah di Mentawai ini membutuhkan kesabaran dan membutuhkan perhatian. Kesabaran seorang dai sangat diperlukan. Dan sebelumnya adalah ilmu tentu. Berdakwah di kondisi-kondisi yang mana kebanyakan dari masyarakatnya berasal dengan sebuah kepercayaan atau keyakinan, yakni animisme, kepercayaan kepada ruh-ruh, ya. Nah, terutama adalah di dalam masalah pengobatan. Nah, di sini ada namanya dukun atau kere yang dimakan di sini. Itu adalah menjadi semacam yang dipercayakan, yang
dan pengobatan. Nah, ini dibutuhkan atau diperlukan ilmu di dalam berdakwah. Bagaimana yang seharusnya kita mendakwahi orang-orang yang seperti ini? Mana yang terpenting, mana yang harus kita lakukan, sehingga kita betul-betul bisa berdakwah dengan baik. Maka kita melalui Yayasan Darul Iman dan Surau TV, kita memberikan perhatian kepada dai di sini. Dari sisi ilmu, kita lakukan pelatihan-pelatihan setiap kali kita datang. Kita buat pelatihan, dan kita sebelum Ramadan kita sudah melakukan kegiatan, yaitu membuat pelatihan terhadap dai, ya, dai yang waktu itu adalah 3 minggu. Kita baiki tahsin tilawatul Qur'annya, kemudian kita Bismillah. Ini kita harus turun dulu, sepertinya turun dulu. Turun. Turun dulu. Oke, pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melewati alangan dari kayu yang membelintang di sungai, ya. Dan cukup mengkhawatirkan, ya, untuk berenang di sungai. Ya, insyaallah mudah-mudahan alang ini tidak ada lagi di atas, mudah-mudahan. Ini lokasi, ya, dan Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada di atas itu ada satu titik, ada bebatuan yang sebagaimana saya katakan tadi. Yang bebatuan ini kemungkinan dangkal, ya. Mudah-mudahan ada titik dari sisi kecil yang ada air, yang banyak airnya. Nah, itu yang disitulah masuknya pompong ini. Oleh karena itu tidak memungkinkan untuk speedboat atau kapal yang besar, ya, untuk dibawa ke sungai ini. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan dakwah kita ini kita sangat memerlukan perhatian dari kita bersama, dan ya, di samping mengdakwah di sini membutuhkan dana, keterbatasan, ya, keuangan di sini, dan kita berangkat menuju semuanya adalah membutuhkan dana. Transportasi ke sana, transportasi pulang, ya, karena kalau kita transportasi darat sebenarnya dikategorikan lebih ringan, namun jalannya tidak ada. Kita bisa lihat jalan itu ketika kita di atas mobil tadi, ya. Nah, itu kita jalan yang susah, kemudian masuk lagi ke dalam, jalannya banyak yang lumpur, ya, lubangnya dalam-dalam, dengan motor pun agak susah. Nah, kalau seandainya tidak ada hujan, maka ketika jalannya kering, memungkinkan bagi kita untuk pakai motor, akan tapi tidak semua yang bisa kita pakai untuk pakai motor. Mudah-mudahan pemirsa, walaupun pemirsa hanya bisa melihat melalui Surau TV, ya, tapi insya Allah saya yakin kebersamaan kita bersama di dalam berdakwah mentawai ini bisa dirasakan bersama. Ya, kenyataan yang kita wakilkan, kita sampaikan kepada pemirsa adalah kenyataan yang ada. Ya, ini kita butuhkan beberapa jam di sini. Ya, kadang kalau ke atas kurang lebih butuh 3 jam.
Kita di atas sampan seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi, tapi turun itu lebih cepat. Ya, biasanya turun lebih cepat. Baik pemirsa, nanti kita lihat kondisi masjid kita insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dalam perjalanan kita ini. Terima kasih. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم